Ayo kita bertaruh. Kapan perang Rusia-Ukraina berakhir? Bismillahirrahmanirrahim. 3 tahun berpetualang di Ukraina. Apa yang didapat oleh Putin? Jadi kali ini Eko Papa ingin mengulas tentang perang Ukraina dan Rusia yang sudah berkecamuk selama 3 tahun dengan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Memang kedua belah pihak, baik Rusia di bawah Putin maupun Ukraina di bawah Zelensky, masing-masing bermanuver untuk membuat terobosan agar perang bisa berakhir. Minimal ada proses gencatan senjata, ataukah sifatnya permanen, ataukah gencatan senjata temporer. Bagi Rusia, Putin berulang kali mengatakan bahwa gencatan senjata bisa saja terjadi, bahkan kurang dari 1 bulan bisa tercapai, asal syarat utamanya terpenuhi. Nah, dan syarat utama terpenuhi ini adalah merupakan penyebab adanya peperangan, penyebab Rusia menyerbu ke Ukraina, yaitu keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat diharamkan oleh Rusia. Kita tahu Ukraina dahulu adalah bagian daripada Uni Soviet, yaitu persatuan negara-negara Asia, Eropa, bagian timur di bawah kendali dan naungan Rusia, dan waktu itu merupakan pesaing utama dari NATO. Dan dalam proses perang dingin sering terjadi dialog-dialog yang mengkhawatirkan, seolah-olah hampir terjadi perang dunia ketiga. Jadi Uni Soviet sudah bubar dan Ukraina melepaskan diri. Berikut juga ada beberapa negara-negara kecil lainnya, dan Ukraina sebagai sebuah negara yang besar yang melepaskan diri dari Uni Soviet dan menjadi negara mandiri, kini orientasi politiknya mulai condong ke Eropa dan ingin masuk dan bergabung ke dalam NATO. Kita tahu NATO adalah awalnya merupakan saingan daripada Rusia, dan sekarang Rusia berdiri sendiri, mandiri, namun juga masih terjadi perang dingin secara tidak langsung dengan Amerika atau dengan NATO. Nah, dengan keinginan bergabungnya Ukraina ke dalam NATO ini ibarat sebuah tikaman dari belakang di mata Rusia, di mata Putin. Maka diserbulah Ukraina pada awal tahun 2022. Namun tidak hanya itu saja, sebetulnya di wilayah timur dari Ukraina sebetulnya banyak wilayah-wilayah yang terjadi overlapping, yaitu kelompok-kelompok warga Ukraina tetapi hidup dan asal-usulnya adalah berbahasa Rusia, dan mereka adalah sebetulnya warga Rusia yang memang secara teritorial ada di wilayah Ukraina, maka dia adalah menjadi warga negara Ukraina. Nah, kelompok-kelompok ini hidupnya sangat menderita karena memperoleh perlakuan intimidasi yang berulang-ulang, bahkan beberapa disinyalir adanya genosida, pembunuhan massal atas etnis Rusia yang ada di wilayah Ukraina. Ini adalah sebuah kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan apabila ada fakta-fakta yang bisa menunjukkan tuduhan ini. Namun tentunya Rusia juga tidak tuduh asal menuduh. Tentunya mereka juga bagian intelijensinya juga mempunyai data-data mengenai hal tersebut. Jadi dua hal ini yang menjadikan semacam duri di depan mata Putin, dan Putin menjalankan politik menyerbu ke Ukraina ini betul-betul disokong dan di-endorse oleh seluruh penduduk dan seluruh parlemen, anggota parlemen di Rusia. Putin sangat kuat secara politis, secara domestik. Memang secara internasional dia dianggap penjahat perang karena dianggap menyerbu wilayah Ukraina yang negara berdaulat. Nah, dari 3 tahun proses pertempuran didapat data bahwa Rusia mencatat 31.000 tentaranya tewas dan Ukraina
ada 43.000 tentaranya tewas. Sementara itu Ukraina yang berpenduduk 37 juta jiwa, ada 10 juta penduduknya yang mengungsi akibat serbuan dari Rusia ini, akibat peperangan ini. Kita tahu penduduk mengungsi 10 juta, yaitu merupakan 30% dari jumlah penduduk Ukraina. Ini sebuah kondisi logistik yang sangat amburadul dan sangat mengerikan. Tentunya secara sosial ini mengganggu kehidupan dan ketentraman warga Ukraina. Dan ini sudah berlangsung 3 tahun. Sementara itu sikap politisnya Zelensky sangat arogan. Dia betul-betul ingin lepas dari Rusia dan bahkan ingin menusuk Rusia dari belakang dengan cara bergabung ke NATO. Namun NATO mulai berpikir ulang. Tadinya ingin disambut dengan tangan terbuka. Namun melihat situasi bahwa Rusia tidak main-main dan bisa-bisa perang Ukraina ini bisa menyulut perang dunia ketiga, maka Inggris yang tadinya keras mengancam Putin akhirnya melunak lagi. Inggris menyadari bahwa apabila Rusia marah, betul-betul marah kepada Inggris atau juga kepada negara-negara Eropa yang lainnya, maka konsekuensinya Rusia bisa melakukan hal yang di luar batas dan perkiraan kita semuanya. Karena kita tahu Rusia memegang kendali hulu ledak nuklir 4.000 atau 5.000 push button, tombol nuklirnya ada sekian ribu, dan pastinya di antar 10, 20 atau 200, 300 itu menyasar ke Inggris, ke Prancis, ke negara-negara semuanya sudah punya target, koordinatnya masing-masing peluru sudah punya, dan bahkan pelor hulu ledak nuklir sudah ada namanya, London, Paris, Frankfurt, Amsterdam, semuanya udah ada. Ya, kira-kira begitu digambarkan ya. Jadi Inggris mulai surut, tidak berani gegabah untuk berulah secara keras kepada Rusia. Nah, hal ini yang menjadikan situasi menjadi sangat runyam dan Zelensky kelihatan semakin terpojok karena sahabat-sahabat Eropa yang tadinya dianggap sahabat sekarang pelan-pelan juga mulai meninggalkan Zelensky. Bahkan dalam pertemuannya dengan Trump terakhir di awal tahun ini, Zelensky betul-betul dimarah-marahin oleh Trump dengan kata-kata yang sedikit keras bahwa hilangkan mimpi Anda untuk masuk NATO. Sementara si Zelensky dasar keras kepala bahkan mengatakan bahwa Mr. Trump, kamu hidup di alam fata morgana, kamu nggak nginjak bumi, kamu di awang-awang, kamu hidup di alam informasi dan informasi itu adalah salah semua. Ini adalah sebuah penghinaan langsung kepada Trump di depan mata dia. Langsung Trump mengusir agar dia keluar dari ruangan. Jadi demikian arogannya Zelensky ini. Jadi kita sekarang memahami bahwa Putin tidak sedang berpetualang, tetapi Putin betul-betul melakukan strategi jangka panjang untuk melindungi rakyatnya, melindungi bangsa Rusia, melindungi rakyat yang berbahasa Rusia dimanapun mereka berada, terutama mereka yang tinggal di wilayah Ukraina. Jadi kita sudah tahu 10 tahun yang lalu bahwa Crimea itu dianeksasi oleh Rusia karena mayoritas penduduknya adalah penduduk ex-Rusia, berbahasa Rusia, namun Crimea waktu itu secara teritori adalah milik Ukraina, maka langsung diserbu dan masuk tentara Rusia dan sekarang menjadi bagian daripada Rusia.